Sekjen dan Dirjen beserta jajaran. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 11 DPR RI, rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan telah dihadiri sebanyak 18 anggota, izin ada 1, fraksi sebanyak 7, dan sesuai ketentuan pasal 279 dan pasal 281, Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, bahwa persyaratan quorum telah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat kerja ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengawali rapat hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa rapat dengan Menteri Keuangan dengan agenda kinerja penerimaan negara triwulan 1 tahun anggaran 2026. Dalam triwulan 1 tahun anggaran 2026, Komisi 11 DPR RI memandang kinerja penerimaan negara sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang sangat dinamis saat ini, perlu diberikan penguatan. Berdasarkan arah kebijakan dan dasar asumsi makroekonomi yang telah ditetapkan, maka kita mempunyai pertumbuhan 5,4%. Dan inflasi plus minus sekitar 2,5%. Dan ini tentunya menjadi sebuah upaya yang terus harus dijaga jalurnya. Pemerintah terus mengimplementasikan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan, optimalisasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta memastikan strategi pembiayaan yang produktif guna mendukung 8 agenda prioritas pembangunan nasional. Ketahanan pangan, ketahanan energi, salah satunya adalah pemerintah tetap tidak melakukan upaya penyesuaian harga, di mana upaya ini adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap daya beli masyarakat, kemudian program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan berkualitas dan pembangunan desa, penguatan koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Komisi 11 DPR RI menegaskan pentingnya optimalisasi penerimaan negara yang tidak hanya berorientasi pada target nominal, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan seluruh kebijakan fiskal yang dijalankan secara akuntabel, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kami beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan paparan terhadap kinerja penerimaan negara pada triwulan yang pertama tahun anggaran 2026. Saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semua. Beda nih. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, para anggota Komisi 11 DPR RI, pertama-tama mengingat hari ini kita masih berada di bulan Syawal, izinkanlah kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan penuh semangat dalam merespon dinamika perekonomian 2026 yang bergerak sangat dinamis. Dalam kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas undangan untuk membahas kinerja penerimaan negara triwulan pertama tahun 2026. Rapat ini menjadi momentum penting untuk menelaah capaian penerimaan negara secara komprehensif, melihat faktor-faktor yang mempengaruhi baik global, domestik, maupun sektoral, serta merumuskan langkah strategis ke depan. Bagi kami,
Forum ini bukan sekedar kewajiban prosedural, tetapi ruang dialog kebangsaan untuk memperkuat fondasi fiskal dan sebagai pilar ketahanan dan keberlanjutan pembangunan. Gambaran yang fair penting sekali disampaikan kepada Bapak, Ibu, Wakil Rakyat yang terhormat, dan sekaligus kepada masyarakat kita. Mengingat sekarang banyak sekali berita-berita aneh yang tidak akurat yang beredar di sosial media. Kami akan menyampaikan paparan yang terbagi dalam 3 building block yang meliputi perkembangan perekonomian dan fiskal, realisasi pendapatan triwulan 1 2026, dan akan kami tutup dengan berbagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tahun 2026 ini. Sebagai pengantar, kami akan mulai dengan menyampaikan perkembangan perekonomian dan makro fiskal sepanjang triwulan 1 tahun 2026. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, di tengah ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik dan tekanan aktivitas ekonomi dunia, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Jadi tekanan yang kita alami bertubi-tubi. Di awal tahun ada MSCI, ada lagi lembaga pemeringkat. Terus ketika itu sudah agak tenang, ada perang di Timur Tengah. Ini merupakan tantangan yang amat signifikan bagi APBN dan perekonomian kita. Jadi kalau kita tidak memanage itu dengan baik, kita mungkin nasibnya akan sama dengan negara sekeliling kita yang sudah mengalami mungkin perlambatan ekonomi yang signifikan karena mereka terpaksa menaikkan BBM atau suplai BBM yang nggak ada di pasar. Kita masih relatif stabil. Stabilitas tersebut tercermin pada berbagai indikator utama. Hal ini terrefleksi antara lain dari aktivitas sektoral yang positif. Industri manufaktur terus ekspansif dalam 8 bulan berturut-turut. Ini PMI di bulan Maret memang agak turun sedikit ke 50,1 karena mereka takut akan dampak dari perang di Teluk terhadap ekonomi negara kita. Tapi di bulan Februari naik ke 53 yang level yang tinggi. Saya pikir ini hanya sebentar saja, begitu kita bisa yakinkan bahwa ekonomi tidak terpengaruh secara signifikan, PMI juga akan rebound dengan signifikan lagi. Sementara itu, harga relatif terkendali, inflasi konsisten dalam rentang target. Ini mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat. Inflasi pada bulan Maret mencapai 3,48% year on year. Ini ada dampak diskon listrik tahun lalu yang tidak dihitung oleh atau tidak dikeluarkan oleh BPS karena memang angka inflasinya seperti itu. Tapi kalau kita keluarkan pengaruh dari kenaikan atau subsidi listrik tahun lalu, inflasi di bulan Maret itu hanya 2,51%. Jadi masih relatif terkendali. Angka inflasi ini sering menimbulkan salah tanggapan yang 3,48 tadi. Itu seolah-olah ekonomi kita kepanasan dan ada masalah di ekonomi kita karena harganya naik terlalu tinggi. Padahal itu karena base-nya beda untuk harga listrik. Jadi kita sekarang sebetulnya di 2,51%. Jadi masih baik. Ini memberikan ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih ekspansif tanpa menciptakan tekanan harga secara signifikan ya. Sektor eksternal tetap solid, di mana neraca perdagangan mencatatkan surplus secara berkelanjutan, mendukung posisi cadangan devisa yang memadai. Posisi cadangan devisa setara 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jauh di atas rule of thumb level aman global, yaitu di sekitar 3 bulan. Likuiditas perekonomian cukup dengan M0 atau base money yang tumbuh mendekati 20% year on year pada pekan ketiga bulan Maret.
Ini mendukung intermediasi perbankan sehingga kredit tetap tumbuh tinggi. Pada saat sekarang, kredit investasi tumbuh hingga 20,7%. Ini mengindikasikan aktivitas usaha yang kondusif. Kalau kita lihat di sejarahnya, kalau base money tumbuh 20%, biasanya kreditnya pelan-pelan akan tumbuh di atas 20% juga. Jadi ini minyak yang dibutuhkan oleh ekonomi sudah diinjek ke perekonomian dan kita akan jaga terus kondisinya di bulan-bulan mendatang. Demikian pula dengan aktivitas sektor real, ini menunjukkan ekspansi yang konsisten seiring menguatnya optimisme masyarakat. Indikator konsumsi dan mobilitas seperti belanja masyarakat, penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor tetap tumbuh dan mencerminkan daya beli yang terjaga. Kalau kita lihat sebelah pojok kanan atas itu, ini nggak kuat dikit nih. 12,2 untuk penjualan mobil. Itu level yang tinggi sekali walaupun agak turun sedikit di peaknya. Tapi kalau Anda lihat dibanding, Bapak-Bapak lihat dibanding tahun lalu, ini level yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Artinya memang ada perbaikan daya beli. Motor juga sempat naik tinggi walaupun agak turun di bulan Februari. Tapi kita lihat masih tumbuh positif. Dan mungkin sebagian pembeli motor udah kaya sekarang jadi shift ke mudah-mudahan ya jadi beli mobil lebih banyak ya. Kalau kita lihat di bawah, konsumsi semen juga tumbuh positif. 2 bulan pertama tahun ini terakhir di 5,3%, di Januari lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat di tahun lalu rata-ratanya ya lihat Juni, Juli, Agustus, September itu cenderung negatif. Jadi memang ada perbaikan real di perekonomian. Kalau kita lihat yang kiri atas, Mandiri Mandiri Spending Index, itu lihat yang biru ini naik terus, dan sekarang ini naik terus, dan sekarang levelnya boleh dibilang di 360 itu, di kisaran yang cukup tinggi, mungkin tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi memang ada perbaikan yang nyata di perekonomian. Kita akan monitor terus keadaan seperti ini. Kalau ada pelemahan, kita akan perbaiki secepatnya. Jadi, Kementerian Keuangan sudah menerapkan early warning system yang cukup untuk perekonomian kita. Selain ini, ada berbagai macam indikator yang kita monitor dari waktu ke waktu. Mobilitas ekonomi dan bisnis juga tercermin pada penjualan listrik, bisnis, dan industri, termasuk penjualan semen. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi bergerak kuat didukung aktivitas dunia usaha dan konsumsi domestik. Next. Pemerintah melakukan terobosan kebijakan dengan memperkuat kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong agar aktivitas ekonomi berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Ini antara lain melalui penempatan SAL sebesar 200 triliun di perbankan untuk meningkatkan likuiditas yang signifikan dalam sistem keuangan. Dengan penempatan kas pemerintah, base money atau M0 sampai dengan Maret minggu ketiga 2026 tumbuh sebesar 19,2% year on year. Ini melonjak signifikan dari tren sebelumnya yang sangat rendah. Dengan likuiditas yang memadai, kredit dapat tumbuh 9,4%. Yang juga turut ditopang oleh tingginya pertumbuhan DPK hingga 13,2% di akhir Februari 2026. Kalau kita lihat gambar di sini Pak, ini sekarang M0-nya udah hampir 19%. Kalau ini kita pertahankan di level itu, kredit akan menuju double digit di atas 20%. Tapi kita akan hati-hati jangan sampai juga ekonominya kepanasan. Jadi kita monitor ini dari waktu ke waktu. Yang jelas kebijakan itu memberi dampak yang signifikan. Kebijakan ini nyata berkontribusi pada penurunan suku bunga deposito dan kredit hingga mendorong biaya dana atau cost of fund perbankan menjadi lebih rendah atau kita bilang lebih efisien. Dampak ini diharapkan dapat meningkatkan minat
penyaluran kredit lebih lanjut ke depan, khususnya untuk dunia usaha dan sektor produktif, sehingga dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat. Sejalan dengan itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter ini tertransmisi pada peningkatan kredit pada sektor real, sehingga menggairahkan investasi, memperluas kesempatan kerja, dan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Next. Izin Pak Pimpinan, Silakan. mohon izin Pak Pimpinan. Boleh. Ini untuk bahan yang ini di sini belum ada ya Pak? Susulin ya? Disusulin. Belum ada. Bahannya ini. Nanti ditambahkan. Minta Nanti kami tambahkan. sekretariat, nanti ditambahkan. Makasih Pak. Maaf Pak, nanti kami tambahkan. Iya, iya. Sekretariat sekarang aja minta bahannya Pak Menteri untuk di Pak Rinto. Ya. Silakan Pak. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan daya saing dunia usaha, pemerintah tetap memberikan insentif perpajakan secara terarah dan terukur. Sepanjang 2021 sampai 2026, insentif perpajakan meningkat signifikan dari Rp293 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp563,6 triliun di tahun 2026. Ini estimasi ya. Secara sektoral, insentif pajak diarahkan pada sektor-sektor strategis dalam perekonomian dan efek pengganda yang besar. Sektor manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, serta sektor-sektor pendukung lainnya menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa dukungan fiskal dapat tepat sasaran dan mampu mendorong produktivitas ekonomi secara luas. Next. Yang uang tadi nggak deh? Di mana taruhnya? Yang gambar uang. Uang tadi yang sebelum ini tadi Pak. Pak, itu bisa ditampilkan nggak gambar uang saya yang saya minta tadi yang panjang? Pak Herman. Jadi ini saya ingin menjelaskan bahwa ada berbagai kalangan yang mengklaim bahwa kebijakan pemerintah menambah likuiditas di pasar tidak berhasil dan tidak ada gunanya. Tapi kalau kita lihat kan, itulah yang berhasil, yang membuat ekonomi kita berbalik arah di triwulan keempat tahun 2025 yang lalu. Saya akan lihatkan data historis. Kenapa saya yakin itu seperti itu? Karena kebijakan seperti ini kita sudah gunakan berkali-kali. Oh ini ya, kurang panjang sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Ini saya balik ke tahun 2020. Pada waktu uang pertumbuhannya negatif dan di sini sempat 15%. Ini ekonomi kita itu sampai Maret situ ya. Itu Maret banyak bank yang akan jatuh. Bank besar maupun bank kecil, dan seolah-olah kita akan jatuh ekonominya. Terus kita waktu itu saya dibantu Pak Presiden. Ini kita dorong ke atas sedikit ke minus 3%. Saya masih minus ini. Tekanan tiba-tiba hilang ini di Januari 2021. Tekanan sudah hilang, tapi ekonomi belum lari. Kemudian kita paksa lagi. Ini ada, jadi kebijakannya adalah dibuat, bukan kebijakan yang keluar atau kebetulan begitu aja. Ini dibuat dan dipres supaya keluar seperti ini kebijakannya. Di bulan Mei tahun 2021. Kita lihat yang hijau ini naik ke 20% ya. Kalau mungkin tadinya 15, kemudian naik ke 20%. Itu karena kebijakan Bank Sentral dan pemerintah yang sinkron yang menginjek uang ke sistem. Akibatnya apa setelah itu? Anda lihat yang biru kan, Bapak-Bapak lihat yang biru ini adalah pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kreditnya juga mulai tumbuh. Setelah itu tumbuhan uang kencang dan kita boleh dibilang survive dari krisis COVID tahun 2020 bahkan dihargai di dunia. Jadi itu bukan karena kebetulan, tapi ada respon kebijakan fiskal dan moneter yang baik yang mungkin sebagian orang tidak tahu pada waktu itu. Jadi yang kita jalankan sekarang, Anda lihat, Bapak-Bapak lihat setelah itu, ketika negatif tahun 2024, setelah setahun kan kelihatan tuh, ekonomi jelek. Agustus, September, orang banyak demo karena ekonomi melambat.
Yang saya lakukan adalah membalikan lagi itu ke atas supaya ekonominya hidup lagi, dan itu ternyata membaik ekonomi sekarang. Seperti sekarang, fondasi masih bagus walaupun ada hantaman di sana sini. Jadi kalau orang teorinya apa sih? Karena ekonomi di luar banyak nggak ngerti, saya jelasin sedikit. Ketika perbankan, ini kan uang masuk ke bank nih, dari bank sentral, dari pemerintah, dan dari pemerintah. Ketika perbankan tidak bisa naruh lagi uangnya di SBI atau obligasi, dia kan, kalau taruh di berangkas terus ada kosnya kan. Dia akan terpaksa menyalurkan uang itu dalam kredit atau yang lain-lain. Pertama dia akan pasti cari kredit yang bagus-bagus, tapi yang bagus kan terbatas. Kemungkinan dia akan turun lagi yang setengah bagus dan sebagainya. Dan perbankan akan berkompetisi satu dengan yang lain, karena semuanya tiba-tiba punya uang lebih. Itu yang mendorong bunga-bunga di perbankan juga turun, bunga pinjaman juga turun. Dan yang utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini channel monetary policy yang selama ini orang lupa di sini. Tapi kalau kita lihat data mungkin 20 tahun terakhir, ya seperti itu. 2008 juga ketika keadaan gawat, kita nggak naikin bunga. Waktu Pak Budiono di Desember 2008 menurunkan bunga 25 basis, setelah itu setiap bulan turun 50 untuk mendrive perekonomian sehingga ekonomi kita bisa tumbuh. Walaupun hanya separuh waktu hanya bunga aja, uangnya baru masuk di bulan Maret 2009. Tapi yang saya jalankan adalah pengalaman yang sudah kita alami selama ini dan jalan di ekonomi Indonesia. Ini bukan ngarang, teorinya ada dan hasilnya emang seperti itu. Saya akan ulang lagi itu semaksimal mungkin, tentunya dengan perhatian juga apakah ekonominya kepanasan apa enggak, apa uangnya berlebih apa enggak. Karena kalau uangnya berlebih juga hanya menciptakan inflasi dan menekan nilai tukar. Pada saat sekarang belum sampai itu, kita akan monitor terus dari waktu ke waktu keadaannya. Jadi yang dijalankan pemerintah adalah seperti itu, dan saya harap ekonom-ekonom luar yang nggak ngerti mulai membuka-buka buku lagi untuk melihat apa yang saya lakukan sehingga tidak menimbulkan, tidak menceritakan hal-hal yang salah mengerti yang cenderung menimbulkan sentimen negatif di perekonomian. Kita sudah punya pengalaman banyak dan kita akan gunakan pengalaman Indonesia selama ini untuk mencegah supaya Indonesia tidak balik ke krisis 97-98 lagi. 2008 kenapa kita pakai seperti itu? Karena kita tahu di tahun 97-98 ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh moneter dan fiskal kita pada waktu itu karena kita menghadapi flexible exchange rate yang tiba-tiba berubah, yang dimana strateginya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2008 kita terapkan polisi yang berbeda, 2015 juga kita terapkan polisi yang berbeda, 2020 kita adjust juga, dan 2025 kemarin juga kita rubah ke arah yang bagus. Itu bukan karangan saya, tapi dari pengalaman negara Indonesia selama 25 tahun terakhir tambah krisis 1998. Jadi kalau ada yang bilang kita menuju krisis 1998 lagi, dia nggak pernah belajar dari sejarah. Jadi pengetahuan kolektif kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita bisa gunakan untuk memastikan ekonomi kita masih akan aman dan anggarannya juga akan terjaga. Next, halaman 7 lagi, lanjut. Ini lanjut ke insentif yang kita berikan. Jadi dalam keadaan seperti itu, ketika ekonomi ada gangguan, kita tidak menerapkan approach IMF, mengencangkan ikat pinggang, memotong semua belanja dan lain-lain. Kita cenderung memberi insentif ke perekonomian yang terukur. Sebagai gambaran, pada tahun 2025, pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk mendukung daya beli dan daya saing usaha. Antara lain, PPN dibebaskan untuk bahan makanan sebesar 77,3 triliun rupiah, insentif pada sektor pendidikan sebesar 25,3 triliun rupiah, insentif untuk sektor transportasi sebesar 39,7 rupiah, insentif untuk sektor kesehatan sebesar 15,1 triliun rupiah, insentif untuk mendukung UMKM sebesar 96,4 triliun rupiah, serta
tax allowance dan tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi sebesar 7,1 triliun rupiah. Jadi ini kelihatan sekali pemerintah selalu mendukung pertumbuhan ekonomi seoptimal mungkin. Di tengah gejolak global yang terus berlangsung, kinerja APBN triwulan 1 2026 mampu berfungsi sebagai shock absorber sekaligus mendukung agenda pembangunan dengan risiko terkendali. Penerimaan pajak tumbuh kuat 20,7% year on year dan belanja negara lebih cepat tumbuh tinggi 31,4% year on year, jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang tumbuhnya 1,4% year on year. Orang bertanya, kenapa sekarang lebih cepat? Karena emang kita maunya begitu, kita ingin sekali belanjanya bisa dibelanjakan merata atau hampir merata sepanjang tahun, sehingga dampak ekonominya lebih signifikan dirasakan sepanjang tahun. Jadi strategi kita ini mulai berhasil. Harusnya dampak ekonomi juga lebih bagus. Sampai dengan triwulan 1 2026, pendapatan negara mencapai 574,9 triliun rupiah atau meningkat 10,5%, sementara belanja negara terrealisasi sebesar 815,0 triliun rupiah atau meningkat 31,4%. Dengan demikian, defisit APBN sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit. Kalau saya belanjakan lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar dibanding triwulan pertama tahun lalu defisitnya. Itu suatu yang normal. Tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi kita amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini. Selama ini rata-rata belanja di triwulan 1 sekitar 17% terhadap APBN. Di triwulan 1 2026 penyerapan belanja telah mencapai 21,2%. Ini by design percepatan belanja seperti saya bilang tadi, anggarannya sudah ada, KL kerja lebih cepat. Ini akan memberikan kontribusi yang kuat pada pertumbuhan PDB di triwulan 1 2026. Perkiraan dia 5,5%, dia kayaknya takut. Saya minta 5,5 lebih, nggak bisa 5,6. Tulis atau lebih. Atau lebih ya. Jadi atau lebih. Mudah-mudahan tercapai, saya pikir kemungkinannya besar sekali tercapai di 5,5 atau lebih ya. Itu mungkin ada sedikit pertanyaan kalau balik ke postur ini. Kalau dengan APBN nggak naik, apakah APBN kita kuat sepanjang tahun? Karena ada orang yang bilang katanya uang saya tinggal 2 minggu aja sudah habis. Bahkan sumbernya bukan dari luar, malah dari orang Kementerian Keuangan sendiri yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Saya baru tahu, padahal yang menterinya saya. Jadi saya agak bingung. Tapi gini, kita begitu harga minyak naik ke level yang tinggi, kami di Kementerian langsung exercise untuk masing-masing harga sampai 80 kondisi APBN berapa, 90 seperti apa, sampai 100 seperti apa, dan mitigasinya seperti apa. Jadi langkah-langkah yang disebutkan oleh Bapak Presiden dan anggota kabinet yang lain di pengumuman sebelumnya, itu sudah memperhitungkan, dia mungkin nggak ngomongin ya, di kita sudah hitung asumsi harga minyak dunia $100 rata-rata sepanjang tahun 2026, dan dengan exercise tertentu, anggaran bisa kita tekan masih di 2,92% dari PDB. Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata 100 aman. Terus kalau ada orang yang bilang Purbaya nggak punya uang, Menteri Keuangan nggak punya uang, kita dari desain anggaran aja masih di bawah 3%. Selain itu, saya masih punya SAL
Sekarang meningkat rupanya Pak Dolfi, saya juga nggak ngerti, harusnya dihabisin nggak bisa habis rupanya. Ke 420 triliun rupiah. Itu merupakan bantalan tersendiri. Kalau kita diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali, misalnya nggak terkendali. Jadi dari situ kita masih aman, bapak-bapak, ibu-ibu. Tentu saya akan ke Komisi 11 untuk meminta izin bagaimana mengelola anggaran soal itu untuk menjaga sustainabilitas, bukan APBN lagi pada waktu nanti negara kita. Tapi yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri SDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batu bara di pasar dunia. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Pak. Ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak. Bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu Pak. Bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya. Dengan asumsi ya, harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Artinya nanti ya tidak ada untuk yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya, saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Dan ya, mau jempol Pak. Jempol. Ini kan berkat dukungan Komisi 11 juga saya bisa diskusi terbuka. Jadi yang saya takut itu kan ada beredar dibilang 2 bulan udah habis, 2 minggu udah habis. Paling bulan Juli naik, nanti bulan Juli ada huru-hara. Padahal kita udah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata $100. Artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat. Dengan existing anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi. Buffer yang saya bilang tadi, bantalan yang saya bilang tadi. Jadi kita, negara kita aman Pak. Saya mohon dukungan aja terus dari Komisi 11 ke depan untuk memastikan kita bisa cukup smooth mengelola anggarannya. Soal dukungan aman Pak. Terima kasih Pak. Jadi salah satu ininya adalah karena pendapatan pajak. Klarifikasi angka tadi Pak Menteri bilang SAL 420. Ya. Betul Pak? Betul. Di dalamnya termasuk yang 200 penempatan? Iya. Oh ya, oke. 200 penempatan di bank dan saya tambah lagi 100, sisa masih 100 di BI. Dan jadi gini, tahun lalu kan kita sudah sempat laporkan defisit anggaran 2,9 sekian. Ternyata setelah diperiksa di LKPP itu ada indikasi di bawah itu. Jadi mungkin di sekitar 2,8 sekian, nanti tunggu pengumuman resminya. Tapi itu memberikan ruang, karena jadi ada dana nggak dipakai kan, itu memberikan tambahan untuk tahun ini misalnya. Di satu sisi itu jelek karena saya nggak bisa ngabisin uang, tapi di sisi lain bagus ketika ada seperti ini, kita masih punya tambahan bantalan tadi Pak. Jadi anggaran kita aman. Nanti ada yang bilang Perbaya nggak bisa hitung. Saya udah ngitung anggaran sejak tahun 2002, 2003, 2005 kita hitung detail Pak. Saya dulu advisor pemerintah Indonesia dari Jepang, profesor dari Jepang. Saya ngasih masukan mereka. Dan ketika 2005 kita akan menaikkan BBM 126% itu, saya ngitung detail line per line dampaknya ke anggaran seperti apa. Jadi saya ngerti betul gimana ngitung anggaran ini. Bahkan dulu kita punya model, kalau kita berubah asumsinya, sampai 10 tahun ke depan anggarannya seperti apa, sudah bisa. Jadi di luar yang orang bilang bahwa Menteri Keuangannya nggak bisa ngitung.
Saya hanya menegaskan di sini bahwa saya bisa hitung, Pak. Oke. Luar biasa ini. Daripada dibully. Pak Pimpinan. Silakan Pak Dolfi. Pak Menteri, kalau bisa hitung sih pasti bisa hitung. Soal salah atau benar itu urusan lain. Nah mungkin Pak Menteri yang kurang ini adalah soal transparansi. Tadi Pak Menteri katakan, boleh sedikit Pak ya biar langsung direspon juga. Supaya transparansinya ini penting kita dapatkan. Kalau harga minyak dunia rata-rata 100 per barel, tadi Pak Menteri mengatakan fiskal kita masih kuat. Nah, kalau kita menggunakan APBN per dolar itu kan menambah subsidi atau biaya 6,8 triliun. Betul ya Pak Febrio? Dikali dengan asumsi 70 kurang 100, 100 kurang 70, berarti kan 30 kali 6,8. Jatuhnya 204 triliun. Di akhir tahun, kita perlu menambah belanja, uang belanja, 204 triliun. Khusus untuk subsidi BBM. Nah, 204 ini kalau Pak pakai skenario Pak Menteri dari SAL seluruhnya selesai. Tapi saya yakin DB Abun disediakan ruang untuk yang biasa reguler membayar kompensasi. Nah, itu yang mungkin perlu dijelaskan. Ruang BABUN untuk membayar kompensasi terkait BBM itu ada berapa? Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu kan sekitar 150 triliun untuk membayar kompensasi. Nah kalau butuhnya 204 sampai akhir tahun, kelihatan sangat manageable. Nah itu yang perlu kita dengar Pak Menteri, penjelasan itu. Transparansi dari aspek kemampuan APBN, ruang fiskalnya itu ada di mana, menghadapi tambahan belanja yang diperlukan akibat perubahan asumsi. Mungkin itu Pak Menteri yang perlu dijelaskan. Terima kasih Pak Ketua. Nanti dijelaskan di LAPSAM secara formal. Tapi nanti kami juga akan coba sosialisasikan ke publik secara reguler Pak. Gimana kondisi kita. Cuman tadi betul 6,8. Tapi kan nanti ada aksi-aksi tambahan untuk mengendalikan itu lebih jauh. Sehingga kita dengan 6,8 itu nggak ngapa-ngapain tuh yang lain belanjanya. Nanti kita adjust supaya minimum bisa kendalikan dan kita maintain yang lain juga. Kita boost pendapatan dari beberapa sektor termasuk komoditas karena kan naik. Dari situ sudah kita hitung berapa ininya dan kita kendalikan di defisitnya 2,92% dengan exercise yang ada sekarang dengan anggaran yang sekarang tanpa menambah tanpa menggunakan SAL. Belum menggunakan SAL itu. Jadi masih aman Pak. Tapi kita ada pengendalian. Misalnya anggaran-anggaran yang jelas kita potong lagi Pak. Yang nggak penting-penting kita kurangin gitu. Jadi tadinya gini, kita minta, ada merapat di Kemenko Perekonomian dengan target seperti itu. Kita minta kementerian dan lembaga mengusulkan lah. Anda mau dipotong berapa, apa yang dipotong. Jadi kita approach-nya bottom up tadinya. Tapi begitu mendengar satu persatu, mereka bukan motong, malah nambah Pak. Nggak kira-kira namanya. Jadi kita putuskan, ya udah saya potong dari saya, nanti Anda adjust kalau ada yang kesulitan kasih tahu saya gitu. Jadi approach-nya seperti itu sekarang. Dan sudah dilakukan. Itu Mas. Nanti transparansi ya, emang kita nggak pernah umumkan exercise itu ke publik ya. Saya pikir saya belum ada perintah Pak waktu itu, jadi lain kali saya akan umumkan ke publik ya. Oke, terima kasih Pak masukannya. Oke, kita lanjut untuk realisasi pendapatan negara triwulan pertama tahun 2026. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, setelah memaparkan perkembangan ekonomi dan kinerja makro fiskal, paparan kami akan lanjutkan dengan kinerja pendapatan negara triwulan 1 2026 yang meliputi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya sepanjang triwulan 1 2026. Next.
Kinerja penerimaan pajak triwulan 1 2026 secara keseluruhan tumbuh kuat, baik dari sisi bruto maupun neto, dengan realisasi bulanan yang konsisten meningkat sejak awal tahun. Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi serta semakin efektifnya implementasi core tax. Jadi kenaikan pajak itu inline atau mengkonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan. Penerimaan pajak bruto neto tumbuh kuat mencapai 20,7% dan secara bruto tumbuh sebesar 9,9%. Hal ini menunjukkan kualitas penerimaan pajak konsisten, membaik, dan basis pajak yang lebih solid. Kalau tahun lalu negatif kalau nggak salah ya. Pertumbuhan ini ditopang terutama oleh PPN dan PPNBM yang tumbuh selaras dengan aktivitas ekonomi serta semakin baiknya implementasi core tax. Kalau kita lihat di situ, PPN dan PPNBM-nya tumbuhnya 57,7%. Artinya memang aktivitas ekonominya amat lebih sibuk dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PPH orang pribadi dan PPH 21 tumbuhnya 15,8%. Jadi ini suatu hal yang menunjukkan bahwa memang ada perbaikan di perekonomian kita. Dan juga kerja orang pajak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau waktu saya laporkan ini ke Pak Presiden, ini Januari Februari tumbuhnya sempat 30%. Waktu saya laporkan ke Bapak Presiden, komentar dia, wah udah pada takut ya. Jadi orang pajak takut, nyeleweng, masyarakat juga sepertinya lebih disiplin. Jadi ini arah yang baik dari upaya kita untuk meningkatkan kredibilitas pengumpulan pajak kita. Next. Dari sisi sektoral, mayoritas sektor utama dengan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan yang solid pada triwulan 1 2026. Sektor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang sangat kuat dengan tumbuh double digit, tumbuhnya itu 11,5%. Padahal tahun lalu itu mengalami kontraksi sebesar minus 25,7%. Ini didorong oleh subsektor pengolahan tembakau dan industri kimia lainnya karena adanya penjualan lini bisnis. Pada dasarnya memang ada perbaikan ya. Demikian pula dengan sektor perdagangan yang tumbuh double digit, itu tumbuhnya sektor perdagangan itu 59,9%. Padahal tahun lalu triwulan yang sama minus 33,0%. Jadi memang ada perbaikan yang signifikan di aktivitas perekonomian ya. Sektor keuangan dan asuransi turut mencatat pertumbuhan yang baik walaupun agak turun sedikit, tapi di data terakhir masih positif 7,6%, tahun lalu kontraksi 7,9%. Ini sejalan dengan meningkatnya intermediasi keuangan dan aktivitas ekonomi secara umum. Next. Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Maret 2026 menunjukkan capaian yang cukup, mencapai 67,9% atau 20,2% dari target APBN. Penerimaan cukai sebagai komponen terbesar mengalami penurunan yang terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi pada akhir tahun 2025 dan pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran cukai. Sebaliknya, biaya masuk masih mencatatkan pertumbuhan positif didorong oleh peningkatan nilai impor dan pergerakan nilai tukar rupiah. Kalau kita lihat kan ini masih year on year turun Pak? 12,6. Mungkin Pak Dirjen bisa menjelaskan prospek kedepannya seperti apa dan perkembangan beberapa minggu terakhir seperti apa untuk cukai. Baik, terima kasih anggota Dewan. Izin menyampaikan bahwa untuk kedepannya dengan prospek kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bea Cukai, bahwa kedepannya akan terjadi peningkatan penerimaan. Ini bisa terlihat dari grafik yang ada di Bea Cukai, bahwa yang tadinya
awal tahun sekitar 14%, sampai dengan saat ini cukai sudah mengalami pertumbuhan menjadi sekitar 5,7%. Jadi sudah ada perbaikan dalam hal penerimaan cukai. Demikian juga dengan penerimaan bea masuk. Penerimaan bea masuk sampai dengan saat ini sudah tergambarkan sekitar 4,7. Ulangi, 4,9% terjadi peningkatan. Sehingga dengan perbaikan-perbaikan sistem yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai, diharapkan sampai dengan akhir tahun akan mencapai prospek yang cukup positif. Untuk bea keluar, ini kendalanya adalah terjadinya penurunan harga komoditas yang pada akhir tahun ataupun tahun lalu, terutama pada CPO, terjadi peningkatan harga, pada akhir tahun terjadi penurunan, sehingga untuk sampai dengan triwulan 3 masih terjadi kontraksi sekitar 38%. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Dirjen. Tapi kalau untuk harga komoditas kan cenderung naik, jadi income-nya juga akan naik juga dari bulan-bulan mendatang. Yang jelas cukai pertumbuhannya, bea dan cukai pertumbuhannya amat baik, arti sinyalnya sudah ada bahwa kita akan membaik ke depan. Jadi ini harusnya akan positif, bertahap pelan-pelan. Next. Untuk memastikan keberlanjutan kinerja kepabeanan dan cukai sekaligus melindungi masyarakat dan melindungi daya saing industri dalam negeri, pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai terus diperkuat. Pemerintah secara konsisten meningkatkan pengawasan terhadap arus barang lintas batas dan memperkuat penindakan atas berbagai pelanggaran kepabeanan dan cukai. Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal meningkat secara signifikan. Jumlah barang bukti ilegal yang berhasil diamankan juga meningkat tajam dengan hasil ultimum remedium mengalami penurunan. Di sisi lain, penindakan terhadap peredaran narkotika dan upaya pencegahan, penguatan sistem pengawasan, serta sinergi dan kerjasama juga semakin solid antar instansi terkait. Kalau kita lihat kemarin jumlah barang, kita lihat ya, rokok ilegal tahun lalu 254 juta, tahun ini 422 juta, itu menaik, atau triwulan lalu ya, itu menaik tingkat 66,4%. Jadi cukup berhasil lah kita, ada peningkatan yang signifikan lah untuk rokok ilegal, walaupun ini masih belum sempurna dan akan kita perbaiki terus ke depan. Selanjutnya, next. Kinerja penerimaan negara bukan pajak triwulan 1 2026 masih on track, menunjukkan capaian yang baik sebesar 112,1 triliun atau 24,4% dari target APBN. Realisasi PNBP hingga 31 Maret 2026 masih terkontraksi sebesar 3%. Ini dampak penurunan harga di awal tahun dan belum optimalnya lifting minyak bumi, serta tidak berulangnya setoran dividen BUMN yang dipindahkan ke Danantara. Apabila kekayaan negara dipisahkan tidak diperhitungkan, maka PNBP tumbuh 7% secara year on year. PNBP dari sumber daya alam non-migas menunjukkan pertumbuhan yang positif, didorong oleh kenaikan harga komoditas. PNBP dari kementerian dan lembaga juga tumbuh, terutama berasal dari peningkatan volume layanan dan penegakan hukum. Selain itu, pendapatan Badan Layanan Umum tumbuh signifikan antara lain karena peningkatan tarif pungutan ekspor atas komoditas kelapa sawit dan produk turunannya. Next. Kinerja PNBP dari sumber daya alam menunjukkan dinamika yang beragam pada awal tahun 2026 ini. Pendapatan dari sektor migas mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh karena penurunan ICP dan penurunan kebijakan atas split bagi hasil. Ini sebelum harga naik ya, utamanya dampaknya. Di sisi lain, pendapatan dari sumber daya alam non-migas mencatatkan pertumbuhan yang positif. Peningkatan ini terutama ditopang oleh peningkatan harga komoditas mineral antara lain emas,
tembaga, dan nikel. Next. Sementara itu, kinerja PNBP dari komponen lainnya menunjukkan perkembangan yang cukup beragam. Pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan mengalami penurunan, terutama dipengaruhi pengalihan pengelolaan dividen BUMN ke Danantara. Kinerja PNBP yang dikelola kementerian dan lembaga justru menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan volume layanan serta bertambahnya pendapatan dari penegakan hukum atau Satgas penerbitan kawasan hutan. Demikian juga dengan pendapatan Badan Layanan Umum yang mencatatkan pertumbuhan yang kuat. Kinerja positif ini terutama bersumber dari kenaikan tarif pungutan ekspor atas komoditas kelapa sawit dan produk turunannya. Berikutnya, next. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, sebagai penutup, izinkanlah kami menyampaikan berbagai upaya yang kami laksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Next. Untuk mengoptimalkan pendapatan negara, pemerintah senantiasa menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan keberlanjutan iklim investasi. Pendekatan ini dirancang agar optimalisasi pendapatan tidak bersifat jangka pendek semata, tetapi mampu memperkuat basis penerimaan negara secara struktural. Upaya optimalisasi penerimaan pajak ditempuh melalui kita meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh dan terintegrasi. Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui penguatan pengawasan, tetapi juga melalui pemberian insentif perpajakan yang terukur dan terarah. Pemerintah terus memperkuat regulasi perpajakan agar lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Kita juga memperkuat penagihan piutang pajak melalui mekanisme yang lebih efektif, disertai dengan perbaikan tata kelola dan manajemen restitusi yang lebih baik dan akuntabel. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa penerimaan yang diperoleh mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya. Di bidang kepabeanan dan cukai, optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan sinergi. Implementasi Trade AI menjadi instrumen penting untuk mendeteksi praktek under invoicing serta peredaran barang kena cukai ilegal. Peningkatan kerjasama dan pertukaran data dengan instansi terkait serta aparat penegak hukum sehingga pengawasan terhadap arus barang dan potensi pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif. Kemudian kita juga melakukan optimalisasi peran satuan tugas khusus dalam pemberantasan penyelundupan dan keberadaan BKC ilegal terus didorong guna melindungi masyarakat dan industri dalam negeri sekaligus menjaga penerimaan negara. Jadi untuk instansi pajak dan bea cukai kita sudah lakukan reorganisasi besar-besaran di mana hampir semua pimpinannya diputar. Kecuali dirjennya belum ya. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai bahwa kalau mereka melakukan kesalahan, bukan kesalahan ya, melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum. Ini yang paling penting yang merubah nuansa di pajak dan bea cukai saya pikir, karena mungkin 10-20 tahun terakhir mereka dilindungi dalam pengertian kalau ada kesalahan, Kejaksaan Agung nggak bisa masuk, polisi nggak bisa masuk. Jadi ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan bea cukai supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum. Pak Bimo setuju kan? Setuju? Setuju, udah masuk. Pak setuju kan? Setuju Pak. Jadi mereka mendukung saya Pak. Saya takut juga bintang 3 Pak, nanti saya susah. Sementara itu,
Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dilakukan melalui reformasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola dan digitalisasi. Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan tarif serta secara berkala untuk memastikan tarif yang diterapkan tetap relevan, adil dan mencerminkan dinamika ekonomi. Kita juga melakukan perluasan sistem Simbara ke komoditas strategis lainnya menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akurasi data produksi dan penjualan. Kita juga melaksanakan pelaksanaan joint program penerimaan negara antar unit dan antar instansi sehingga potensi penerimaan dapat digali secara lebih optimal. Pemerintah juga mendorong digitalisasi dan simplifikasi sistem layanan PNBP melalui pengembangan sistem terpadu serta pembangunan data analitik dan profil risiko pelaku usaha dan satuan kerja. Dalam konteks penagihan, perluasan penerapan automatic blocking system dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengolahan piutang PNBP. Mungkin kalau kita ngomong digitalisasi, masyarakat akan alergi sedikit ke pemerintah. Karena korteksnya jelek katanya waktu itu ya. Coba Pak Dirjen Pajak jelaskan kondisi korteks sekarang. Terima kasih Bapak Menkeu. Mohon izin Bapak Ketua Komisi 11 dan para Wakil Ketua serta anggota. Kami sampaikan kinerja Korteks per 31 Maret tahun 2026. Ini memang kami putuskan atas perintah dari Pak Menteri untuk kami perpanjang masa penyampaian dan juga kita tidak akan memberikan penalti sampai 30 April 2026. Adapun jumlah SPT tahunan yang masuk itu tercatat 10.653.931. Ini memang kalau dibanding dengan tahun lalu dengan rentang yang sama sampai 31 Maret, tahun lalu itu sudah 11.988.774 SPT. Artinya ada 88,87% dari SPT yang masuk. Ini kami memang harus memahami karena kami semuanya jemput bola, mengingat ada beberapa memang secara behavior wajib pajak akan lebih yakin apabila didampingi dalam pendaftaran, aktivasi maupun pengisian SPT. Nah, dengan jumlah SPT yang 88,87%, alhamdulillah kinerja penerimaan itu jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Dan Korteks semakin steady, semakin stabil. Angka terakhir pada saat 31 Maret itu masuk sekitar 410.000 SPT dalam waktu satu hari. Tentu semuanya tidak 100% mulus. Yang namanya sistem baru memang kami terus benahi, terus develop supaya lebih cepat, lebih akurat, dan tidak menimbulkan dinamika yang tidak diinginkan oleh wajib pajak. Demikian kami sampaikan Pak Menteri. Terima kasih Pak. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang kami hormati, demikian penjelasan kami tentang kinerja penerimaan negara triwulan 1 2026. Terima kasih. Mohon kiranya dukungan dan kolaborasi yang solid agar upaya pencapaian target pendapatan negara tahun 2026 dapat berjalan secara optimal. Demikian kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan atas penjelasan yang kemudian ditambahi oleh para dirjen. Kita boleh optimis Pak Aris, karena penerimaan tumbuh, karena saya harus mention Pak Haris secara khusus ini. Karena kita memang layak optimis dengan data yang ada. Dengan data yang ada. Walaupun ini masih di kuartal yang pertama. Jadi penjelasan-penjelasan ini kan memberikan penguatan terhadap informasi yang ada kepada masyarakat dan memberikan penguatan bahwa pemerintah mengambil policy itu berdasarkan kepada semua fungsi penerimaan berjalan dengan bagus, ada kenaikan, dan kemudian pemerintah juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Dan tadi secara khusus
Kortek juga diakui mempunyai kontribusi terhadap kenaikan tersebut. Untuk itu saya beri kesempatan kepada semua anggota untuk bertanya. Kanan Pak Haris, Pak Mulyadi sama Pak Presiden, Pak Sohibul Iman, ya, Pak Khalid, terus sebelah, sini semuanya, Bu Ana, Pak Martin, Pak Fatih, Bu Putri, Pak Kardaya. Saya beri kesempatan kepada Pak Haris Turino. Baik, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Menteri beserta seluruh jajarannya. Terima kasih sudah diingatkan oleh Pak Ketua bahwa memang optimisme selalu menjadi semangat kita. Bukan hanya semangatnya Pak Purbaya, tapi juga semangat kami ada di Komisi 11. Apalagi pernyataan Pak Purbaya, jangan khawatir, fiskal kita longgar. Ini yang saya catat di media. Defisit dijamin di bawah 3%, dan kita masih punya bantalan SAL sebesar 420 triliun. Apalagi tadi dinyatakan ada jaminan kepada masyarakat Indonesia bahwa BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun berapapun harga minyaknya. Harga minyaknya 100, Pak. Harga minyaknya 100, oke. Jangan berapapun. Kita sekarang lihat lebih dalam ke penerimaan pajaknya, Pak. Terima kasih, apresiasi penerimaan pajak naik neto 20,7%. Dari 327 triliun ke 394 triliun. Ini tentu satu pencapaian Pak Bimo yang layak untuk diapresiasi. Tetapi kita juga harus jujur. Kenaikan ini dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu adalah juga karena tahun lalu baseline-nya sangat rendah. Kita masih ingat tahun lalu seluruh Republik teriak tidak bisa login di Cortex. Sehingga akibatnya adalah tentu pembayaran pajaknya rendah. Ini catatan yang pertama untuk kenaikan pajak. Yang kedua adalah netonya benar, naik 20,7%. Tetapi brutonya hanya naik 9,9%. Sehingga saya juga boleh menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan neto ini diakibatkan karena penurunan restitusi, bukan karena semata-mata ekspansi ekonomi. Ini kita juga harus jujur untuk mengakui hal ini. Ini akan kelihatan dari sumber pertumbuhannya. Sumber pertumbuhannya PPN dan PPNBM naik 57,7%, tetapi PPH badannya hanya naik 5,4%. Apa bacaan yang kita bisa dapat dari sini? Konsumsi masih menjadi penopang utama. Padahal kita tahu dalam 10-15 tahun terakhir, pergerakan konsumsi angkanya di pertumbuhannya di sekitar 5% dan susah untuk beranjak dari situ. Bacaan yang kedua adalah profitabilitas korporasi ini belum pulih. Sehingga ini juga harus menjadi catatan Pak Menteri. Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, ini turunnya 12,6%. Dari 77,6 triliun menjadi 67,9 triliun. Dan ini angkanya baru 20,2% dari APBN. Padahal sudah jalan 3 bulan. Tahun yang lalu sudah di kisaran 25%. Celakanya adalah penurunan cukai ini sebesar 11,2% yang didominasi oleh penurunan cukai dari hasil tembakau. Biaya keluarnya juga turun 38,9% dan biaya masuknya hanya naik 0,9%. Sehingga ini Pak Jaka ini menjadi PR yang besar buat Pak Jaka untuk mengembalikan supaya penerimaan cukai bisa mencapai target di APBN. Nah kalau kita telusuri lebih lanjut ke bawah Pak Menteri,
ternyata keseimbangan primer 2025 ini kan kita masih surplus 21,9 triliun. Dan tahun ini mengalami defisit 95,8 triliun. Sehingga keseimbangan primer kita defisit. Akibatnya adalah defisit kuartal pertama 2025 yang tadinya hanya 99,8 triliun, tahun ini defisitnya mencapai 240,1 triliun. Sehingga kita juga di dalam memberikan apresiasi, kita juga harus lebih teliti dan kita juga harus lebih jujur bahwa inilah kondisi penerimaan negara kita. Ya. Mengenai BBM, harga BBM non-subsidi yang sampai saat ini masih dipertahankan. Pernyataan Pak Purbaya di media mengatakan bahwa bebannya diserahkan kepada Pertamina. Ini mau berapa lama Pertamina mampu untuk menahan selisih harga BBM non-subsidi. Tadi terima kasih untuk BBM subsidi, pemerintah sudah memberikan pernyataan sampai harga minyak $100 per barel tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Nah, ini menarik tadi yang dinyatakan oleh Pak Dolvi bahwa patokan harga minyak di APBN 2026 ada di $70 per barel pada kurs 16.500. Sehingga kalau kemudian sekarang seandainya rata harga 1 tahun ada di $100 per barel dengan kurs 17.000, maka sensitivitas tes yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan, setiap kenaikan $1 per barel akan mengakibatkan tambahan defisit 6,8 triliun. Sehingga sekali lagi kalau harga minyak di 100 rata, maka ada tambahan subsidi sebesar 204 triliun. Ini saya sepakat harus transparan. Dari mana tambahan subsidi ini akan didapatkan. Karena kalau kita lihat Pak Menteri, penerimaan pajak total 2025 ini hanya 1.917 triliun. Sementara target 2026 2.357 triliun. Ada selisih 440 triliun. Harus penerimaan pajaknya naik 440 triliun. Pak Bimo, dari mana sumber kenaikan pajak yang sebesar 440 triliun ini? Karena angka ini angka yang besar sekali dan ini pun sudah membuat defisit kalau sesuai APBN 2026 adalah sebesar 2,68 triliun. Pak Menteri dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa defisitnya di 2,9 triliun estimasi 2026. Sehingga ini harus dijaga agar tidak menabrak angka sakral 3%. Mengenai keyakinan Pak Menteri bahwa pertumbuhan ekonomi 2026 bisa bahkan di atas APBN, ini kembali lagi Pak Menteri memang punya semangat optimisme yang luar biasa. Tetapi sayangnya lembaga internasional yang kredibel, OECD, bahkan merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,0 menjadi 4,8% di 2026 dan dari 5,1 menjadi 5,0 di 2027. Apakah memang angka 5,4 bahkan 5,5% sesuai optimisme Pak Menteri ini masih realistis?
Kalau kita hanya mengacu pada pertumbuhan Q1 ini faktor siklikal musiman, di mana belanja memang mengalami peningkatan akibat adanya liburan Nataru, yang bergeser ke Q1 dari tahun lalu ada di Q2, memang Q1 ini diprediksi menurut saya bisa di kisaran 5,3 sampai 5,4%. Tetapi untuk Q2-nya ini harus hati-hati karena mengalami penurunan. Data terakhir yang mau saya sampaikan adalah penurunan cadangan devisa yang signifikan. Yaitu dari 151 data yang Pak Menteri sampaikan itu data Februari. Saat ini posisi cadangan devisa di 146 miliar US dollar. Dan Pak Menteri ada catatan yang cukup menarik, yaitu penurunan survei indeks kepercayaan kepada pemerintah. Di bulan Maret ini angkanya hanya di angka 90%, sehingga ini harus menjadi catatan bagi Pak Menteri. Maka sebagai penutup saya memang mengapresiasi penerimaan negara Q1, tetapi kembali lagi kita jangan terlena di jangka pendek. Tantangan sebenarnya ada di kualitas dan keberlangsungan penerimaan ini. Kenaikan pajak juga harus ditopang oleh aktivitas ekonomi yang sehat, bukan faktor administrasi, bukan karena penurunan restitusi, atau hanya semata karena lonjakan siklikal. APBN yang sehat, APBN yang kredibel, dan APBN yang berkeadilan adalah cita-cita kita bersama. Karena hakikatnya APBN ini adalah bukti dari keberpihakan pemerintah pada keadilan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 15 menit sendiri Pak Arief. Saya beri kesempatan sama Bu Ana. Dikasih akhir aja. Baik, makasih Pak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota yang saya hormati, dan juga Bapak Menteri Keuangan, seluruh jajarannya yang saya hormati. Sedikit sih Pak ingin saya tanyakan. Pertama adalah kita kan ada program unggulan Pak, namanya MBG. Ya. Kita ingin tahu aja sih Pak, berapa sih pendapatan dari pajak dari program tersebut, karena saya pikir pemerintah sudah menghitung karena setiap belanja negara kan juga ada impact untuk pemasukan. Kami ingin tahu dalam misal tahun 2025 kemarin, karena ini review ya, kemudian tahun 2026 kira-kira potensi pajaknya berapa persen Pak? Berapa nilainya potensi pajak dari program MBG? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, dari tahun ke tahun data pajak pribadi itu tidak naik signifikan. Coba Bapak sekali-sekali koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri itu soal satu data Pak. Memang kita sudah punya EKTP satu data, tetapi ini pernah saya lihat sendiri beberapa perilaku-perilaku, khususnya maaf ya, para investor yang tanda kutip bukan investor murni, mungkin orang foreigner tapi sudah naturalisasi di Indonesia, dan itu mereka punya KTP ganda, ada 4, ada 5. Apakah itu bagian untuk menghindari pajak pribadi? Bapak pernah nggak itu melakukan misal konsolidasi data dengan Dirjen Dukcapil? Nah, coba itu dicek dulu Pak. Karena kalau ini kan sifatnya kan memang EKTP ya, menggunakan computerized, tapi saya yakin dengan perilaku yang mudah untuk menginput data ini juga punya potensi Pak untuk penghindaran pajak, ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak begitu antusias ya, Kementerian Keuangan begitu antusias untuk mendorong. Download Tribun X